Pace bene, saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita merayakan Minggu Paskah yang keempat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menemukan dan memahami kehendak Tuhan sering membutuhkan waktu dan bahkan sering dengan jalan yang berliku. Ungkapan ini juga bisa dikenakan pada gereja perdana, di mana mereka memerlukan waktu untuk memahami kehendak Tuhan mengenai pewartaan Injil bagi semua manusia. Mereka yang awalnya mengalami keterpurukan kini bangkit setelah mengalami kebangkitan bersama Kristus. Sebenarnya perintah Yesus sebelum naik ke surga sangat jelas. Injil harus diwartakan kepada semua orang. Petrus yang sebelumnya takut untuk mewarta, kini dipenuhi dengan Roh Kudus dan menjadi pewarta yang sejati. Adapun yang ia wartakan ialah ia yang telah menderita, disalibkan, wafat, dan bangkit. Kematian Yesus membawa penebusan bagi semua orang. Petrus sadar dan membuka diri untuk dituntun oleh Roh Kudus, sehingga ia tahu apa kehendak Allah, apa yang diinginkan oleh Allah untuk ia perbuat, yang kemudian dilaksanakan oleh Rasul Petrus. Petrus membuka diri dan percaya kepada Ia yang mengutusnya, karena Yesus adalah gembala sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil pada hari ini, yakni Injil Yohanes, telah kita dengar Yesus menyebut dirinya sebagai pintu. Artinya ialah hanya padanya terdapat akses untuk sampai kepada Allah Bapa. Dengan demikian, hanya melalui Dialah kita memperoleh keselamatan. Ia adalah perantara satu-satunya agar kita dapat sampai menuju Bapa. Ingin ditekankan bahwa hanya melalui Yesuslah kita mendapatkan keselamatan kekal itu. Ia adalah pintu yang memberikan rasa aman kepada domba-dombanya dengan melarang masuk para perampok yang datang untuk membinasakan domba-dombanya. Yesus sungguh menjaga kita anak-anaknya. Kedatangan Yesus menjamin kehidupan domba-dombanya yang melalui Dia akan menemukan padang rumput yang hijau. Yesus adalah gembala yang baik, menuntun kita kepada keselamatan. Hal itu Ia buktikan dengan pengorbanannya di kayu salib demi kita, domba-dombanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penyerahan nyawa merupakan tindakan pengorbanan diri yang paling total dan bukti paling nyata dari seseorang yang benar-benar mengasihi orang yang dicintainya. Kita diajak untuk mengikuti Sang Gembala. Itu berarti kita harus mencontoh dan ikut berjalan dengan Yesus menuju padang rumput yang hijau. Ada hubungan yang erat antara pemilik dan kawanan itu, dan itu adalah hubungan pribadi yang saling mengenal, saling memberi rasa aman, dan saling percaya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan Injil tersebut kita dapat merenungkan bahwa kita sebagai manusia yang lemah, yang mudah jatuh dalam dosa, maka kita perlu tuntunan dari Yesus yang adalah penyelamat kita. Kita mesti membuka diri agar dapat dibimbing oleh Tuhan Yesus, agar dapat menjadi orang yang sabar. Tuntunan dari Yesus yang bangkit sangat kita butuhkan, terlebih-lebih di tengah situasi yang sulit ini oleh ancaman virus corona. Di
tengah situasi seperti ini, hendaknya kita menjadi orang yang lebih percaya dan berpengharapan lagi kepada Yesus, karena Ia yang mengatur segalanya. Penderitaan yang kita alami akan lebih bernilai lagi ketika kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus di salib. Dengan harapan kita pun akan dibangkitkan menjadi manusia yang baru. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini juga adalah minggu panggilan. Semua pihak harus ikut ambil bagian dalam menjawab panggilan Tuhan dan secara khusus datang melayaninya. Keluarga yang adalah tempat pertama pendidikan harus menjadi tempat pertama untuk menumbuhkan benih panggilan. Memperkenalkan panggilan sejak sedini mungkin agar anak yang ada di dalam keluarga tumbuh benih panggilan dalam hatinya untuk melayani Yesus dengan lebih dekat lagi. Mari saudara-saudari yang terkasih, pada minggu Paskah yang keempat ini kita berdoa agar kita dimampukan untuk memberi diri, untuk dituntun oleh Yesus agar kita menjadi anak-anaknya yang sejati, menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita, dan semoga semakin banyak lagi orang yang terpanggil guna membaktikan diri bagi gerejanya yang kudus. Amin.